Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Wabil khusus saudaraku, para mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam 2C, Kota Bengkulu. Wabil khusus lagi dosen saya, Ibu Dela Astarini, MPD. Pada hari ini saya hendak menyampaikan suatu materi perkuliahan sebagai tugas UTS di 2C. Itu mengenai masalah pengembangan diri atau bergaul yang efektif. Nah, itu tema yang saya pilih daripada tawaran Ibu Dela Astarini. Sebenarnya bergaul ya bermula dari kita ini sebagai makhluk individual, kemudian kita juga makhluk sosial, otomatis ada interaksi yang dalam istilah kitanya disebut bergaul. Nah, dalam pergaulan ini sebenarnya disinilah posisi agama itu membimbing dan menggembleng kita supaya terjadi efektivitas ataupun sinkronisasi ataupun kecocokan antara kita dengan orang dan orang dengan kita. Itu dimulai dari qiyat. Itu dimulai dari qiyat pemahaman kita terhadap kitab Quran. Jadi dalam kitab Quran itu ada beberapa bimbingan. Dalam hadis Nabi juga ada beberapa bimbingan. Misalnya begini, Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minu ukhwah, atau innamal mu'minuna ikhwah, sama bahasanya. Jadi orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Nah, kalau Allah berkata innamal mu'minu ummatu wahidah, sesungguhnya mukmin itu adalah umat yang satu. Jadi umat yang satu dia bersaudara, umat yang bersaudara dia adalah yang satu. Pertanyaannya adalah, siapakah al-mu'min itu? Nah, jadi kalau kita kan sering tuh, al-mu'min itu orang yang beriman. Ya, pertanyaannya siapa? Mana dianya orang yang beriman? Maka kembali kepada ajaran Allah pada kitab Quran. Surat pertama itu surat Al-Alaq ayat 1. Nah, itu pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah untuk kita semua. Yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat ini sering dibawa orang dalam situasi nuzul Quran. Kebetulan hari ini adalah bulan Ramadan, hari yang ke-13. Mungkin 4 hari lagi ada nuzul Quran, sama materinya begini. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kata Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi para sahabat itu senyum-senyum lihat Nabi itu, senyum-senyum saling lihat-lihat dia. Kenapa? Ya, guru besar ini kan diketahui tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tiba-tiba dia memerintahkan untuk semua kita, Iqra, baca. Lah kalau salah nanti siapa yang mau memperbaiki? Ini kan logika sahabat pada waktu itu. Nabi sebagai seorang utusan Allah yang mempunyai jangkauan sinyal tinggi, dia paham. Apa kata Nabi? Wah, kamu senyum-senyum itu pasti mentertawakan saya. Oh enggak ya Rasulullah, enggak. Ya saya tahu ya, dosa bohong lah. Begini saudaraku, kata Nabi, Iqra dalam pernyataan surat Al-Alaq ayat 1 ini yang saya sampaikan kepada Anda semua, itu maksudnya bukan membaca tulisan, bukan membaca bacaan. Ya, kalau tulisan dan bacaan tentu tidak bisa saya mengajarkan kepada Anda semuanya. Jadi Iqra di sini maksudnya adalah dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Nah, jadi Iqra itu
memerintahkan Allah kepada kita melalui Rasul untuk mendengar, untuk melihat, untuk merasakan sesuatu demi mendapatkan pemahaman. Termasuk kita kuliah hari ini sebenarnya dalam rangka Iqra, menurut ajaran ini. Nah, kemudian kata Nabi, kamu tidak akan bisa Iqra, kamu tidak akan bisa membaca, kamu tidak akan bisa mendengar, melihat, merasakan suatu kepahaman. Tidak bisa, kata Nabi, kalau tidak dengan nama Tuhan. Jadi karena masyarakat waktu itu cerdas, sahabat Nabi itu cerdas-cerdas orangnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, yang dengan nama Tuhan itu siapa? Nah, maka Nabi jawab, yang dengan nama Tuhan itu, dia ada dalam dada kamu masing-masing. Nah, itu ada dalam dada kamu, ada dalam dada kamu, ada dalam dada saya. Yang dengan nama Tuhan itu, itulah ruh kita. Ruh itulah diri kita yang sebenar diri. Nah, itu. Tanpa ruh tadi, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan sesuatu, tidak bisa berpikir, atau tidak bisa membaca. Termasuk membaca tulisan, tanpa ruh, tidak bisa, kata Nabi. Nah, itulah dia yang dengan nama Tuhan. Itulah dia ruh, itulah diri yang sebenarnya pada kita. Ditanya oleh sahabat, nama Tuhan yang keberapa ya Rasulullah? Nabi, nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah, itu dia. Mukmin itulah nama daripada semua ruh. Nah, itu. Lalu kenapa dia bernama Mukmin ya Rasulullah? Nah, dijawab oleh Nabi, karena mereka percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Lalu bertanya lagi sahabat, bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana dia bisa yakin kepada Tuhan? Maka dijawab oleh Nabi, dia percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan karena dia pernah melihat Tuhan, pernah mendengar suara Tuhan, pernah berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, itu diceritakan oleh Rasulullah pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengeluarkan semua ruh anak Adam, kata Allah. Nah, ini melalui Rasul dia menyampaikan. Kemudian aku angkat satu persatu sumpah atas mereka, persaksian. Apa pertanyaannya? Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Maka semua ruh menjawab. Semua mereka berkata, benar, Engkau Tuhan kami, dan kami menyaksikan. Nah, inilah persaksian yang pertama kali yang diungkapkan oleh ruh, sehingga semua ruh bernama dengan nama yang satu, namanya Al-Mu'min. Nah, jadi kata-kata ya ayyuhallazina amanu itu panggilan Allah kepada semua ruh. Nah, dalam hal ini kita tidak berbicara agama A, agama B, C, D. Kita tidak berbicara laki-laki dan perempuan. Kita tidak berbicara suku apapun. Kita hanya berbicara satu persoalan. Ruh itu diri kita. Itulah yang bersaudara. Itulah umat yang satu. Nah, itu dia. Satu yang bagaimana? Satu yang menjadikannya Allah. Satu asalnya Muhammad. Satu namanya Mukmin. Satu asalnya Baitullah hakikat. Itu dia. Nah, bermula daripada rasa ini tadi. Siapapun yang kita temui, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang agama apapun dia, kita tahu yang di dalam dadanya itu adalah saudara kita. Ini kunci. Nah, kalau dia saudara kita, apa sikap kita kepada dia? Tentu memberikan kemuliaan-kemuliaan, penghormatan-penghormatan. Apa gitu? Nah, kenapa sedemikian? Itu yang diajarkan Allah dalam kitab Quran untuk semua kita. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, surah Al-Alaq juga. Iqra wa rabbukal akram. Baca dan Tuhan memuliakan. Nah, bagaimana memuliakan Tuhan? Bagaimana memuliakan Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Ya, namanya Allah. Allah itu nama doang. Nama zat yang maha agung.
pencipta langit dan bumi, itulah Allah. Wajar kalau tidak ada bentuk rupanya. Sama dengan saya, nama Arnedi Saharja, panggilan Abu Fikri, di kampus Pak Arnedi. Kalau nama tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Lalu dalam masalah bertuhan ini yang kita cari yang dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu sebenarnya adalah Muhammad. Itu makanya kita ikut beliau, meniru beliau, menjadikan beliau itu tempat kita menyampaikan segala sesuatu kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wasilah tadi. Itu. Nah, kembali kepada persoalan kita cara bergaul tadi. Nah, berdasarkan itulah kita berbuat baik kepada siapapun. Apakah agamanya ini itu, bangsanya ini itu, kelas di masyarakatnya ini itu, semuanya kita lakukan dengan baik. Kalau dia ada salah, kita gampang memaafkan. Kenapa? Kita sadar mungkin kapasitas akal fikirnya di bawah kita. Kalau ada keliru, mungkin pengetahuannya tidak sama dengan kita. Jadi sikap kita memaafkan dan memaafkan. Karena persoalannya adalah persoalan pergaulan. Persoalan kemasyarakatan. Nah, beda dengan persoalan akidah. Nah, kalau masalah akidah kita punya ketetapan, prinsip. Nah, itu. Nah, begitu juga kita kadang-kadang di kalangan masyarakat kampus, masyarakat perustatan ataupun dakwah dan macam-macam itu. Sering terjadi pertikaian pendapat, pertikaian paham. Semestinya kita mengerti bahwasanya setiap ruh yang datang daripada Allah itu saudara kita. Itu satu. Yang kedua, dia turun ke dunia ini, masuk ke tubuh, dipari di dalam hati. Kapasitas akal fikirnya tidak sama. Itu. Nah, semakin tinggi akal fikir seseorang, semakin tinggi wawasan pengetahuannya. Sedang ya sedang pula, sempit ya sempit pula. Nah, oleh karena itu dalam diskusi, kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda paham, berseberangan, no problem. Paling tidak, misalnya begini. Dia katakan, Pak Arnedi, menurut saya kopi itu warnanya putih. Nah, kita tidak perlu kaget. Tidak perlu kaget. Tinggal kita bertanya, Anda yakin? Yakin. Kopi itu warna putih, Anda yakin? Yakin. Nah, sudah. Kalau yakin, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak perlu kita cemooh dia. Kenapa? Karena itu pencapaian dia. Pencapaian dia itu. Usahanya itu sangat berat untuk mencapai bahwa mengatakan kopi itu warnanya putih. Maka kita hargai. Ya, tetapi jangan pula mentang-mentang dia punya pendapat kopi itu warnanya putih, Pak Arnedi juga harus mengatakan kopi itu putih. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sebaliknya, kita juga begitu. Kalau kita mengatakan kopi itu warnanya hitam, sementara dia mengatakan putih, tidak usah kita paksakan untuk dia mengatakan hitam. Kalau dia kita katakan, oke, saudaraku, Anda mengatakan kopi itu warnanya putih, cocok. Cocok untuk Anda. Tapi tidak untuk saya. Kalau saya hitam. Nah, kita harus yakin. Kenapa? Boleh jadi apa yang dinyatakan pada saat itu adalah yang sebenarnya menurut dia dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki. Artinya ya kita sabarlah. Suatu ketika kita akan menemukan dia menyadari bahwa kopi itu bukan putih tapi hitam. Boleh jadi dia juga pada waktu itu sedang buta warna. Begitu. Jadi begitu cara kita bergaul. Kemudian ada satu hal yang sangat prinsip bergaul ini, terutama silaturahmi. Jika ada saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, misalnya pernikahan, doa, syukuran, macam-macam, kita datang. Kita datangi, kita hadir, kita bergembira bersama-sama mereka itu. Tunjukkan bahwa kita adalah saudaranya, dia saudara kita gitu. Nah, kan diundang makan doang kita. Ini kadang-kadang kita tidak mau, malas macam-macam. Datang dong. Nah, sebaliknya, seketika mereka mendapat kemalangan, kematian, sakit macam-macam, kita datang, kita temui mereka itu. Kita bawa apa yang bisa kita bawa, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Nah, dengan adanya rasa ini,
seseorang yang membenci kita, seseorang yang tidak suka dengan kita, dia akan berubah. Dia akan menyadari kelemahannya selama ini dia membenci kita tadi. Dengan apa? Dengan sikap tadi. Nah, sehingga melahirkan efektivitas pergaulan, interaksi sosial antara kita dengan mereka, mereka dengan kita. Begitu. Jangan saling benci-bencian, dendam-dendaman, musuh-musuhan. Ingat, ingat di dalam dadanya adalah ruh. Dalam dada kita ada ruh. Ruh itu bersaudara, namanya mukmin, tempat yang satu. Satu menjadikannya Allah, satu asalnya Muhammad, satu namanya mukmin, satu tempatnya Baitullah hakikat. Itu. Nah, ini yang harus kita pegang. Kemudian untuk efisiensi berikutnya tentang pergaulan di masyarakat adalah menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Kalau bisa dalam hidup ini, kita jangan berhutang. Kita jangan meminta. Jangan. Apalagi mengambil. Wah, itu sangat-sangat jangan. Kenapa sedemikian? Pergaulan yang bagus, ya, pergaulan yang baik, itu bisa rusak karena kita berhutang. Ya, kalau hutang itu terbayar baik, terbayar lunas dengan benar, kadang-kadang kan susah. Makanya kalau bisa jangan berhutang. Yang kedua, meminta. Meminta juga termasuk bagian yang harus kita jaga. Termasuk bagian yang harus kita jaga. Kenapa? Terkadang hubungan yang baik, hubungan yang benar menjadi rusak karena kita sering meminta. Kenapa? Setiap orang itu punya kebutuhan, punya beban. Mungkin kita lihat dia dalam kondisi yang bagus, tapi pada saat itu mungkin dia sedang kondisi sulit. Mungkin dia pernah membantu kita, tapi tidak untuk 2-3 kali. Nah, begitu. Apalagi mengambil hak saudara kita, wah itu jauh. Kecuali kalau kita diberinya, jangan ditolak. Nah, Pak Arnedi, ini saya punya ini ya. Oh ya, terima kasih, saya terima ya. Begitu. Jaga harga diri kita. Sabar kita dalam hidup kita. Berjuang kita semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak apa-apa. Kalau perlu kita tampil dalam bentuk yang fit, yang gagah, kaya raya, ya, penampilan tidak apa-apa. Ditambah lagi dengan tidak berhutang, tidak meminta, apalagi mengambil. Mudah-mudahan harga diri kita akan bagus di hadapan saudara-saudara kita. Itu. Nah, begitu juga dalam masalah bercerita, berdialog dengan masyarakat, dengan kawan-kawan kita. Kita kan dari wajahnya, dari pandangan gerak matanya, suara katanya, itu ketahuan itu kelas berapa dia itu. Tahu kita itu. Nah, jadi kita ukur, wah ini kayaknya nggak level ini. Nah, kalau orang itu di atas kita, kelasnya, nah itu aman. Kita boleh berdiskusi apa saja. Kita mau menampung apa yang dia sampaikan. Hargai mereka itu. Nah, kalau setara, selepel, nah itu nyaman. Kalau selepel nyaman. Satu gelombang, satu frekuensi nyaman kalau kita ngomong. Tapi kalau di bawah kelas kita, hati-hati kita ngomong. Hati-hati. Kenapa? Dia akan selalu mengartikan apa yang kita bicarakan menurut pemikiran dia, menurut perasaan dia. Sebenar apapun pembicaraan kita, sebaik apapun perkataan kita, dia selalu mengartikan menurut pemikiran dia, perasaan dia. Maka orang yang perlu kita jaga hati-hati kalau berdialog, orang yang di bawah level kita. Nah, jadi ketiga cerita tadi ya, mulai dari kasih sayang antara kita sesama kita, ya, dalam kondisi suka dan duka, kemudian dalam etika bergaul di masyarakat, masalah hutang, piutang, pinjam, minta, meminta, terakhir dalam bentuk berdiskusi dengan orang lain, dengan masyarakat kita. Hati-hati betul. Kita lihat levelnya. Kalau levelnya di atas kita, wah itu aman. Satu gelombang, satu frekuensi, nyaman. Kalau di bawah kita, hati-hati. Tidak apa-apa kita kayak bodoh dari dia juga, tidak apa-apalah. Bapak kan nggak ngerti ya, begini-begini. Oh ya, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Yang penting aman. Nah, sambil kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka nanti diberikan petunjuk, arahan, supaya mereka mengerti apa yang kita maksudkan. Nah, itulah kalau kira-kira apa yang menjadi
dasar kita untuk bisa bergaul secara efektif. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada masalah. Kalau ada masalah juga kembalikan kepada dasar-dasar pokok agama. Pertama kali, orang lain itu adalah saudara kita adalah saudara mereka, itu satu. Yang kedua, rasa kita yang sama, senang di kita, senang di orang. Berikan senang orang, tentu akan kita dapat senang kita. Oh, bagaimana kalau kita memberikan kebaikan kepada orang, kesenangan kepada orang, tapi kita dapat pahit juga dari dia? Berarti dia adalah orang untuk sementara, untuk tidak bisa kita ajak bergaul lama. Ya sekedar temu, tegur, senyum sapa, tapi untuk bergaul duduk lama kita tidak bisa. Sambil kita berdoa kepada Allah semoga dia dapat petunjuk sehingga kita bisa bergaul dengan baik kepada dia. Tapi tetap rumus yang 3 tadi dipakai untuk dia itu. Terutama yang pertama. Yang pertama, dalam kondisi suka duka kita datang, itu. Ya, datang supaya apa? Terjadi perubahan dalam perasaan. Oh, ternyata Bapak ini baik. Gitu dan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tugas saya sebagai mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling 2C. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara saya sama mahasiswa, terutama Ibu Lastari ini MPD. Itu yang bisa saya buat. Mungkin banyak kurangnya ini Ibu, mohon ditambahkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di awal senja, aku duduk sendiri. Aku memandang jauh ke sana, masa depan yang sepi. Kini tiada lagi kasih-Mu yang suci, bagai sekuntum bunga layu tak berseri. Selama hidup aku sayangi seorang gadis remaja. Aku serahkan hati yang suci, kini dia telah pergi. Bagai sekuntum bunga layu tak berseri. Selama hidup aku sayangi seorang gadis remaja. Aku serahkan hati yang suci, kini dia